Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market meningkat sebesar 1,29%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,2 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC berhasil mereclaim MA20. Di waktu bersamaan, bagi lo yang buka posisi long di 2 hari lalu di tanggal 19 Juni, sudah kena juga target TP nih ya. Coba kita cek kena target TP-nya berapa ya. Nah, profit sekitar ya 2%-an lah kurang lebih ya. Nah, tapi untuk setup futures lagi-lagi nanti kita bahas ini di belakang lah. Sekarang kita akan bahas secara overall-nya dulu aja ya. Nah, kita reclaim MA20. Wah, gimana nih Bang? Apakah para bulls are back in control? Well, sebenarnya kalau kita mau ngomongin secara struktur ya memang masih relatif bullish. Ya walaupun drop nih, 3 hari berturut-turut drop, tapi secara struktur tidak terbentuk lower low, ya kan? Ini akan jadi bad kalau sampai BTC daily close di bawah dari 61.462. Nah, itu pecah struktur kalau seperti itu. Ya, jadi ini technically speaking masih suatu higher low. Nah, tetapi kan kemarin yang menjadi ancaman adalah MA20 bisa saja membuat ini menjadi suatu lower high gitu kan. Nah, ini reclaim. Apakah MA20 akan bisa menjadi support bagi BTC? Nah, itu pertanyaan pentingnya ya. Kalau dia bisa jadi support, wah, ada potensi bisa lanjutin lagi momentum, bisa membuat higher high lagi. Tetapi tidak ada yang pasti. Kita tunggu saja dulu ya, jadi support atau enggak. Kalau dia jadi support, ya bagus, berarti janjinya bisa lanjut lagi naik. Tapi kalau ternyata hanya fake out dan hanya lower high, ya berarti not that good, begitu ya. Jadi intinya kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah MA20 lalu 64.000 akan menjadi support. Yang kedua, andaikan itu jadi support pun, apakah itu akan membuat higher high? Karena kalau dia tidak membuat higher high, kalau dia hanya membuat suatu lower high atau bahkan membuat double top di sini, ya ada potensi drop lagi. Gitu ya. Ya udah gampang sih, tinggal kita lihat aja momentumnya. Dalam beberapa hari ke depan momentumnya kuat atau enggak ke atas. Gitu. Kalau dia kuat apalagi bisa daily close di atas dari 66.328. Nah, ya berarti momentum para bullsnya masih berlanjut ya. Nah, jadi sekali lagi secara struktur for the short term ya, short ya, bukan untuk wah berarti ini sudah reversal, bukan. Soalnya kadang-kadang ada yang masih salah ngerti begitu ya. Wah, ini Bang Toshi sempat ngomong nih, kita secara struktur bullish. Wah, berarti kita bakal lanjut lagi membuat new all time high gitu. Enggak ya. Belum. Justru sekarang tuh lagi masa-masa yang cukup ngeri. Kita sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Kalau kita mau ngomong 2022, kita tuh mendekati ya bukan mendekati, tapi bisa dibilang ya, kalau secara teori cycle kita lagi di masa-masa sini nih. Ya. Pertanyaan ada naik nggak? Ada. Ya, bahkan di sini gila kan berhasil mereclaim MA200. Tetapi seperti yang kita bisa di sini, masih ada kapitulasi akhir secara teori cycle ya. Karena kenapa? Ya kita kan pucuk di Oktober ya. Sama seperti dulu di 2021 pucuk di November. Apakah sudah bottom di Juni? Apakah sudah bottom di Juli? Apakah sudah bottom di Oktober? Belum kan? Dia bottomnya di mana? November. Dan ini bukan cuma sekali dan kebetulan saja, enggak. Mundur lagi. Ini pucuk di Desember, bottom di mana? Apakah di Juni? Bukan. Apakah di Juli? Bukan. Apakah di Oktober? Bukan. Bahkan bukan di November juga. Di mana? Desember. Nah, jadi itu yang kita harus pikirkan begitu. Karena walaupun teori cycle bukan jaminan akan terulang percis sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi ya berarti kalau 2 cycle sebelumnya itu 2 berarti ya, kebayang sih berarti data 8 tahun itu menunjukkan kita berpotensi untuk ya ada lagi kapitulasi nanti di akhir tahun menuju kuartal 4. Karena begini loh, sekarang tuh masih Juni ya. Masih Juni. Begitu. Jadi kita masih cukup jauh dari kuartal 4. Jangan sampai salah paham begitu ya. Karena kadang-kadang ya itulah ya, kalau buat yang sudah lama keluarga TCI pasti ngerti. Kita udah bahas, secara struktur kita masih bullish for the short term. Oh ya udah, berarti ya ini kita lihat nih seberapa panjang momentumnya. Apakah panjang seperti ini atau pendek seperti ini gitu kan. Tapi mungkin buat yang belum terlalu ngerti, buat yang masih para newbies, bullish. Wah, ini all time high. Enggak. Belum. Ya. Justru seperti yang gue bilang tadi sekali lagi,
ini adalah masa-masa yang justru resikonya cukup tinggi. Please jangan make rash decision ya, jangan wah ya nih bullish ya, kita harus all in, kita harus kalau perlu gue pinjem duit orang dulu, itu sangat haram tuh pinjem duit orang buat invest. No ya. Jadi ya lu tinggal DCA aja, memang duit yang lu ada. Dan kalau gue pribadi lebih menyarankan ke BTC aja gitu untuk sekarang ya. Nanti pelan-pelan kita bisa mulai bergeser ke alt sebagian, nggak semua juga ya, sebagian gitu ya. Sip. Jadi itu mungkin ya, dalam beberapa hari ke depan kita lihat dulu apakah satu struktur satu indikator ya, apakah dua ini akan nahan BTC atau enggak ya. Itu part 1-nya. Part 2-nya adalah andaikan ada momentum untuk naik ke atas, apakah itu hanya suatu lower high atau jangan-jangan hanya suatu double top, atau momentumnya dia bisa membuat BTC lanjut daily closes di atas dari high sebelumnya. Nah kalau itu terjadi ya seperti yang gue bilang tadi di depan, momentum kembali largely on bulls begitu ya. Sip. Selanjutnya kita lihat dulu Ethereum. Untuk Ethereum ya kurang lebih ikut lah ya. Posisi long juga profit buat yang konservatif ya. Buat yang konservatif, posisi long di sini sudah kena target TP di EMA 20 di hari ini ya. Berarti berapa sih? 1.709. Oke. Profitnya sedikit lebih kecil ya. Sekitar 1,8-an lah begitu ya. Ini kemarin ya. Bukan hari ini, kemarin. Kemarin itu di angka 710. Oke, ya sekitar 2 something gitu ya. Oke, itu buat yang konservatif. Buat yang agresif masih mau di hold nggak masalah ya. Buat yang agresif bisa di angka 1824 atau bisa juga di sini lah ya. Ya udah, untuk Ethereum ya nggak ngikutin BTC aja sih kurang lebih ya kan. High, higher low, higher high, higher low ya. Sama, high, higher low, higher high, higher low. Nah, tinggal pertanyaannya ya balik lagi ke yang tadi kita bahas di awal. Higher high lagi nggak? Atau ini lower high pertama nih? Nah, ya udah gitu aja. Sip. Next kita geser dulu ke economic calendar deh. Kita akan pantau seminggu ke depan ada apa aja. Yang pertama adalah langsung di hari Selasa, jadi Senin nggak ada apa-apa ya. Hari Selasa kita akan keluar S&P Global Services PMI dan juga Manufacturing PMI. Itu sama-sama akan keluar di jam 9 kurang 15 malam, jadi ya dipantau ya. Tapi tenang, dari hari ke harinya kita akan ingatin lagi kok ya. Hari Rabu tanggal 24 Juni kita akan keluar New Home Sales dan Crude Oil Inventories. Itu yang satu keluar di jam 9, satu lagi di jam setengah 10 malam. Nah hari Kamis nih, siap-siap ya. Hari Kamis yang paling menyeramkan. Kenapa? Karena kita akan keluar Core PCE ya. Ya PCE ini apa bang? Kok ada lagi ya? Kok namanya kayak pernah dengar tapi ini ngitung apa ya? Ini lagi-lagi ngitung inflasi ya. Dan kalau mau ngomong sebenarnya PCE ini adalah cara menghitung inflasi yang di-prefer oleh the Feds. Jadi the Feds lebih suka ngeliatin data PCE untuk melihat inflasi sesungguhnya dibandingkan ngeliatin CPI dan lain-lain begitu ya. Dan ya seperti yang kita bisa lihat ya, semua cara menghitung inflasi itu tinggi ya, karena kan target 2. Core PCE di sini 3,3. Gitu ya. CPI kemarin CPI atau PPI ya 4,2. Jadi ya kita lihat apakah akan terjadi peningkatan lagi atau tidak begitu. Kalau di sini forecastnya ada peningkatan nih. Nah, apakah akan lebih besar atau enggak nih? Nah, ini mungkin highlight minggu depan. Apakah data inflasinya bad atau tidak ya. Lalu GDP juga penting ya, karena kita melihat growth dari US seperti apa ya. Seperti yang kita sudah sering ngomong sebelum-sebelumnya ya. Tugas The Feds itu menyeimbangkan antara dua hal. Yang pertama adalah ekonomi US ya, terutama ya pengangguran mereka berapa banyak ya, labor market mereka apakah jelek atau tidak, dan selain dari itu adalah inflasi. Udah menyeimbangkan dua hal itu ya. Saat inflasi rendah ya, bahkan di bawah dari target 2%, banyak pengangguran, ya itu adalah resep untuk ya QE, untuk penurunan suku bunga begitu kan ya. Tapi kebalik nih, kalau misalkan inflasi kita tinggi, ya, labor market kita bagus, pengangguran sedikit, ya udah pasti akan ada pengetatan, ya, pengetatan dengan apa? Peningkatan suku bunga, ya, dan bahkan juga penurunan
balance sheet dari US begitu. Ya, ya kayak contoh kita lah gitu ya. Selain dari inflasi juga ya sebenarnya ya pelemahan mata uang juga bisa sih ya. Kayak contohnya kita Indonesia nih, BI ya. Mereka meningkatkan suku bunga. Saat meningkatkan suku bunga, apa yang terjadi? Ya rupiah jadi mulai relatif menguat dibandingkan dengan US, begitu kan? Ya. Nah, tetapi baik lagi, kalau kita tingkatkan terus suku bunganya, ya karena ada loh yang memberikan suggestion seperti itu. Udah aja, kalau gini caranya biar kita terus menguat rupiahnya, naikin aja terus suku bunga. Oh iya, naikin terus suku bunga, KPR Anda bagaimana? Ya, lalu para pebisnis, siapa yang mau pinjam duit untuk ekspansi bisnis mereka? Mahal buat meminjam duit kalau gitu caranya kan, ya. Ya karena suku bunga walaupun itu bukan menjadi penyebab langsung tapi itu terkorelasi dengan peningkatan bunga-bunga yang lain termasuk bunga KPR Anda ya dan lain-lain lagi. Nggak semua ya, tapi korelasinya besar. Jadi in general saat terjadi peningkatan suku bunga itu akan mempengaruhi semua yang berurusan dengan bunga-bunga yang lain. Begitu. Ya berarti kebanyakan kecekek juga. Jadi ya baik lagi, kita tuh jangan gampang kena dengan sentimen-sentimen yang kasarnya. Oh ini buktinya berhasil nih Mbak. Ya buktinya dolar misalkan rupiah jadi menguat ya against dolar. Iya, but at what cost? At what cost dan juga kalau lo beri suggestion untuk terus dinaikin, nah kira-kira jadi seperti apa, begitu kan? Ya, ya udah gitu. Ya sama kayak misalnya ini, wah saya habis olahraga nih capek sekali, saya minum misalkan ini tanpa sponsor ya, Pocari Sweat begitu ya. Saya minum Pocari Sweat, wah saya jadi seger. Wah kalau gini caranya udah saya mau ganti semua air putih saya dengan Pocari Sweat karena setiap kali saya minum Pocari Sweat seger. Oh iya, langsung diabetes gitu, ya kan? Nah ya gitu. Tapi banyak orang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu berpendapat seperti itu. Nah, jadi tapi sebenarnya ini serius loh, ya serius harus dipikirkan dengan baik-baik. Yang gua bahas ini ya mengenai inflasi, tugas the Fed atau lebih tepatnya tugas bank sentral. Ini kita udah diajarin dari zaman gua tuh ingat gua SMP. Konsep besarnya SMP, lebih detailnya SMA sih ingat gua. Ya nggak tahu zaman sekarang, nggak mungkin dihilangin kan, ya. Tapi ini bukan hal yang lu harus pelajari. Oh ya mungkin karena lu kuliah ekonomi bang jadi ngerti. Oh enggak, ini ilmu sangat mendasar begitu. Nah, tapi lucunya banyak orang yang berpikir bahwa oh ya begini aja solusinya ya, tapi ya jadi lagi-lagi ya serem lah ya sebenarnya kita tuh serem kalau kita nggak ngerti apa-apa hal yang mendasar aja kita nggak ngerti ya kita akan get wrecked ya, by the markets, by the economy, by the government gitu karena mereka akan ya dengan gampang udah aja mendikte bla 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 begitu ya. Tip lalu malamnya lagi, oh nggak sorry bukan malamnya lagi di tempat yang sama ya, jam yang sama kita akan keluar durable goods orders dan yang di highlight terakhir adalah urusan initial jobless claim. Ya ini combo maut ya, dua hal yang paling bisa menggerakkan market keluar di hari yang bersama, data labor market dan data inflasi. Ya, sip, gitu aja. Jumatnya nggak ada apa-apa. Jadi Senin sama Jumat libur, sisanya kita banyak data-data penting, terutama hari Kamis yang harus di highlight ya. Next kita geser dulu ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini kemarin terakhir hari Jumat tuh dia ke-reject dengan lumayan signifikan ya. Sempat ke titik tertingginya di 101,127 ya. Berarti weeknya signifikan membuat higher high dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Even dibandingkan dengan kemarinnya di tanggal 18 Juni begitu. Nah, kita lihat dalam beberapa hari ke depan ya, di hari Senin terutama minggu depan ya. Apakah dia akan ke-reject dan turun? Nah, kalau dia turun, ini akan membantu return aset ya. Bukan cuma kripto, return aset. Indeks US juga akan terbantu gitu ya. Sip, ya udah tinggal kita lihat aja seperti apa untuk DXY-nya. Lalu BTCD dalam 3 hari ya at least 2 hari terakhir lah sekarang lagi sama juga tapi kan belum close ya. Jadi dalam 2 hari terakhir dia mulai melawan momentum yang terbentuk di sini yang terbentuk dari tanggal 15 sampai tanggal 18 dia berhasil mereclaim MA20 ya kita lihat apakah dia akan naik lagi atau tidak begitu ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang sempat ngomong ini ya, ada yang sempat ngomong di komen, wah pokoknya BTCD bakal terjun bla bla. Ya well bisa aja, ya, kayak di sini kan terjun. Ya. But do you think that's a good time to actually go into alts? I don't think so.
gitu. Menurut gua nggak seperti itu. At least kalau buat berpikir untuk satu cycle ke depan ya. Kalau cuma misalkan, oh nggak sih, kalau gua sih cuma pengen spekulatif aja gitu. Sekarang kan begini nih, kalau gua rasa bakal turun BTCD, gua beli dulu nih altcoins. Nanti kalau sampai udah BTCD-nya mulai naik lagi ya gua tutup. Ya well, kalau lu spekulatif seperti itu mungkin boleh-boleh aja. Tapi kalau menurut gua tetap terlalu apa ya? Ya jadi takutnya gini loh. Yang jadi masalah di alts, di bear market itu apa? Ya, mereka kadang-kadang tuh suka dimanipulasi. Ya, kenapa? Karena market cap mereka lagi lemah-lemahnya. Ya dong. Saat bear market, market cap dia lagi kecil-kecilnya. Make sense nggak? Make sense. Ya kan? Ya. Dulu BTC waktu harga 100 ribuan, berapa T? Ya kan? Berarti kan ini pernah double dari ini nih. BTC kan pernah 100, pernah 100, berapa sih tertingginya? 125-an ya. Berarti kan kasarnya kayak double, pernah sempat kayak double sekarang kan? Gitu. Berarti 2,5 triliun USD gitu kan. Wow, sekarang cuma tinggal setengahnya. Itu kasarnya, kurang lebih lah ya. Nah, ini masih T. Kebayang kalau alts yang lain-lain, ya kan? Oh, jadi lebih gampang buat dimanipulasi dong. Oh iya. Nah, makanya kenapa cukup banyak ya para bandar itu memancing orang-orang untuk udah nih altcoin season nih, justru altcoin seasonnya sekarang di bear market. Itu dalam tanda kutip itu seperti menjebak untuk orang-orang masuk berharap udah nih nggak apa gue hold lama, gue treat as Bitcoin, and then nanti waktu udah bull market selanjutnya ini akan mengalahkan BTC. Udahnya melempem, udahnya nggak pernah balik-balik lagi ke atas. Mayoritas seperti itu. Ada nggak yang spesial enggak gitu? Ya ada. Contoh pasti ada aja beberapa lah gitu. Kayak contoh yang aneh itu Solana gitu kan. Tapi ya kalau mau ngomong ada juga penjelasannya. Penjelasannya kenapa? Oh banyak dipakai buat meme coins. Jadi dipakai buat ngebikin meme coins. Lebih murah dibandingkan bikin di Ethereum atau bahkan di BNB. Ya. Nah jadi ya ada gitu kan alasannya. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kadang-kadang project bagus pun altcoins yang luar biasa, gua pikir ini bisa lah dulu ya. Gua pikir ini bisa lah kita hold jangka panjang, ujung-ujungnya melempem. Begitu di bull market selanjutnya. Susah, struggling untuk balik ke all time high sebelumnya di mana BTC udah bikin di all time high dengan market cap yang signifikan lebih besar daripada mereka. That's ironic, isn't it? Ya sih, ya kan? The point of altcoins lu beli kenapa lu pengen naik cepet banget kan? Ya kan? Nah, tapi banyaknya ya seperti itu. At least dari yang gua rasakan, dari yang gua alami. Ya siapa tahu lu mungkin aja orang paling hoki sedunia, lu pilihnya bener terus gitu. Dari misalkan setiap bear market kasarnya ada 1.000 atau bahkan ada berapa? Ada 5.000 altcoins yang gagal di bear market. Lu tuh berhasil terus ngepick 10 yang paling berhasil. Ya well kalau memang punya that luck, monggo silakan dicoba. Tapi kalau menurut gua buat kita manusia normal yang tidak tahu ke depan seperti apa, ribuan against cuma maybe berapa gitu, a couple of dozen begitu ya. Itu bukan a good chance buat kita coba tebak yang mana. Tapi kalau udah bull market lebih kelihatan mana yang punya potensi, mana yang gain traction. Begitu. Itu pun masih bisa salah. Gitu. Jadi kalau sekarang ya at least dari kacamata gua resiko terlalu tinggi. Resiko terlalu tinggi dan kalau sampai kapitulasi akhir ya lu cek sendiri kapitulasi akhir ya. Waktu berarti kalau cycle kemarin tuh dari Oktober ke November gitu ya. Sini nih kita kasih lihat aja langsung nih. Bukan Oktober, sorry. Dari November ke, berarti, benar. Oktober ya, Oktober ke November. Apa yang terjadi? Kapitulasi hari ini. Ya bikin muntah darah kan? Ya ini BTC. Alts gimana? Menurut lu make sense nggak kalau alts lebih gede daripada 26% dropnya? Ya make sense, karena market cap mereka lebih kecil. Lebih mudah untuk bergerak, begitu kan? Nah berarti apa? Resiko terlalu gede. Gitu. Ya baik lagi, ini tuh bukan channel nebak kemana gitu ya. Gue nggak tahu besok mau kemana ini, nggak tahu. Ya, apakah Iran tiba-tiba mau ngapain? Itu by the way katanya went sour lagi. I don't know lah. Itu udah gue sampai udah bosan kalau kalau untuk urusan US sama Iran tuh kayak damai nggak terus gitu ya. Ya jadi lagi-lagi gue nggak tahu masa depan seperti apa. Tetapi ya kita punya pattern yang kita bisa lihat. Nah dari pattern yang kita bisa lihat itu ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Nah kita siapkan porto kita sampai skenario manapun yang terjadi, lu nggak boncos. That's the main goal of an investor. Kalau lu mencari orang yang wah, ini orang nih bisa berhasil nih nebak sekali dulu. Oh iya so what? Kalau nebak sekali, ya itu bisa-bisa aja gitu.
Ya, tapi kalau lu consistently bisa profitable dalam kondisi apapun, nah itu baru itu ya, itu yang justru skill set yang kita perlukan sebagai seorang investor ya. Sip, beres ah. Masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada baik caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Freeze brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam aset class. Yes, aset class. Nggak hanya kripto, ya, tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading. Ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disiapkan oleh Bybit. Ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot, ya bisa. Lo mau trade futures, bisa. Ya, dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap. Mulai dari copy trading ya, lalu juga di sini ada Trade GPT ya, di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya, dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures, gue pengen latihan dulu ya, lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya, silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Kita masuk ke BTC. Kita sudah bahas tadi di awal sekali ya. Posisi long kita sudah kena target TP dan profit sekitar 2%-an lah ya. Nah, mungkin setup selanjutnya ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, apakah dia akan terjadi retest di 64.000 lebih 64 USD. Kalau retest, nahan nggak? Kalau dia nahan, ya kita lihat besok ada setup long kemungkinan besar ya. Oke, berarti ya sekarang belum ada setup lagi. Sekarang langsungnya ke spotnya. Nah ini sekali lagi seperti yang gue bilang, monggo lu mau akumulasi di 64.064 USD boleh, EMA 20 boleh, 62.700 boleh, atau kalau lu mengikutin cara kita nih, which is gue sudah accumulate significantly bigger di EMA 200 ya, kayak udah sekitar berapa, sekitar 15%-an dari porto gue udah masuk ke EMA 200 ya, waktu drop di tanggal, ya di Juni awal lah ya. Nah buat yang ngikutin plan itu berarti ya station selanjutnya di sini. Minus 15%. Minus 15% berarti itu di angka 52.500 lah kurang lebih ya. Dan stasiun terakhir itu di angka sekitar 43.200-an atau kalau mau dibikin lebih konservatif 44.000. Kemarin sempat ada yang komen juga, "Bang, kalau gua sih tim DCA terus sampai EMA 200 kalau lebih ke bawah lebih gede." Nggak masalah, itu juga boleh ya. Lagi-lagi bukan diktator. Begitu, kalau gue boleh monggo-monggo aja. Bahkan kasarnya gini, abang gue udah gak mau pusing, pokoknya statistik yang kuatnya sama 200 kan, bisa minus 30%, gue gak takut. Ya udah, gue gak mau pusing-pusing, gue all in di EMA 200, udah gitu gue tutup mata. Itu pun gak masalah. Begitu, karena historically speaking, ya ujung-ujungnya balik lagi. Ya balik lagi, mentok-mentok minus 30% dan balik lagi. Itu pun gak harus ya. Kayak contoh, di 2018. Lihat, retest. Apakah dia harus minus 30%? Enggak, naik di sini. Nah, jadi ya itu pun nggak salah, gitu ya. Sip. Yang salah tuh lu masuknya pakai duit orang lain gitu mungkin. Atau lu minjem duit, nah itu salah udah pasti ya. Oke, Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kita juga kan udah profit tadi kita udah bahas ya. Ya karena EMA 20-nya langsung jebol ya berarti nggak ada setup futures lagi ya. Berarti ya sudah beres untuk setup kita pada hari ini. Ya wejangannya mesti kita udah taruh depan. Di sini lebih ke sedikit reminder lagi aja ya. Budgeting please ya. Ini untuk yang lebih lebih mendasar lagi budgeting ya. Sekarang kita semakin melemah daya beli kita ya. Nanti seiring waktu menurut gua barang-barang kan mulai kerasa lebih mahal ya. Jadi
ya please, yang lu masih sembrono hidup ya ngasal aja udah santai ya, gajian party dulu di akhir-akhir bulan promah gitu ya. Nah yang kayak begitu please reconsider ya, mulai budgeting gitu ya, karena kalau nggak mulai budgeting ya nggak bisa invest juga ya dong. Jangan sampai kayak begini, oh gua sih ya udah gua nggak usah makan ya, gua nggak usah makan buat invest, nggak bisa kayak begitu juga. Pisahin dulu, kebutuhan udah beres semua ya, ada sisa buat investasi ya baru bisa begitu. Jangan juga dipaksa begitu. Tapi kalau misalkan lu nggak ada effort buat budgeting dan lu cuma komplain terus, gua sih nggak bisa invest soalnya gini, itu bangke sendiri namanya ya. Nggak bisa, lu harus punya disiplin juga dalam diri lu, seperti yang gue sudah bilang sebelumnya ya. Eh, ya kalau lu nggak mau mulai, kapan gitu kan, kalau nggak sekarang kapan gitu ya. Dan please jangan sampai lu terintimidasi misalkan dengan temen lu, mungkin yang lu ngerasa temen gue sih lebih enak ya dia sih enak bisa invest terus karena bla 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 misalkan gitu ya. Ya misalkan dia lebih privilege gitu, dia nggak usah dia nggak usah ngurus ortu dia lah misalkan, atau dia nggak usah ngurus adik dia lah dan seterusnya gitu ya. Udah jangan pikirin orang lain, tugas lu adalah lebih baik daripada kemarin nggak ya. Satu-satunya rival lu adalah diri lu sendiri di kemarin gitu ya. Kalau lu lebih buruk daripada kemarin, lu kalah udah gitu. Kalau lu terus lebih memburuk dari tahun sebelumnya, lu lebih jelek lagi ya udah, itu lu kalah berarti. Tapi kalau dari tahun ke tahun pelan-pelan membaik ya, pelan-pelan semakin lebih paham berbagai macam hal, semakin lebih luas wawasannya, itu udah bagus ya. Jangan mikirin orang lain, wah gila tuh orang lulus S3, wah S-teler, S berapapun, wah gila ya pintar sekali gua kok. Ya udah nggak usah mikirin mereka. Pikirin diri lu sendiri, lebih baik atau enggak. Kalau udah improve, ya improvement sekecil apapun, itu adalah suatu hal yang baik. Gitu ya. Sip, udah gitu aja deh. Tahu kepanjangan. Tadi udah panjang di depan soalnya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.